Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Ada beberapa pesan yang mungkin sangat membantu ya. Ini menarik sekali untuk kita bahas ya, pesan dari teman-teman semuanya. Ada pertanyaan yang mengatakan bahwa Ki Bagus, sebenarnya batu mustika Ki Bagus ini apakah selalu dijamin berhasil? Apakah selalu ada khasiatnya? Ya. Oke. Saya jawab gini. Pernah 2 kali ya, selama hidup saya 2 kali batu mustika yang saya berikan, ada orang yang menggunakannya di luar sana, dikembalikan lagi kepada saya dengan berbagai alasan ya. Yang pertama, ada beberapa batu mustika yang dikembalikan kepada saya karena menganggap saya tidak cocok menggunakan ini Ki Bagus, karena takut hodamnya, takut isinya gitu. Mohon maaf, karena memang orangnya tidak begitu percaya mengenai kodam, mengenai energi, akhirnya memutuskan untuk mengganti begitu. Bukan karena dia merasa tidak ada manfaatnya, bukan, tapi karena dia takut menggunakannya, takut akan isinya, takut menampakkan diri, begitu katanya, seperti itu. Akhirnya dikembalikan kepada saya, minta ganti yang energinya energi alam begitu, jadi energi yang lebih halus. Nah, itu salah satu alasan ada yang mengembalikan mustika dari saya ya, dikembalikan kepada saya, dikembalikan, diulih noh begitu ya. Kemudian ada lagi mustikanya dikembalikan kepada saya ingat mustikanya adalah mustika Katilayu, dikembalikan lagi kepada saya karena setelah digunakan ya kan, setelah digunakan ternyata tidak ada reaksinya, tidak ada manfaatnya. Nah, di situ kan saya tanya, loh kok dikembalikan Pak, kenapa? Menganggap, mohon maaf Ki, saya tidak bisa merasakan manfaatnya. Untuk maharnya tidak usah, saya kembalikan saja. Begitu. Saya tanya, loh Pak, ini Bapak kembalikan, ini maharnya bagaimana? Bapaknya mengatakan, saya tidak meminta lagi Ki, tapi untuk mustikanya untuk dikembalikan lagi sama Ki Bagus saja begitu. Alasannya apa? Ada beberapa hal yang tidak sesuai dalam cerita yang awal saya dengarkan. Mengatakan bahwa syarat menggunakan mustika dari saya itu harus fokus, ya kan? Kemudian ketika dia fokus, yaitu menggunakan mustika dari saya, maka manfaatnya bisa dirasakan. Tetapi yang terjadi, Bapak ini menggunakan mustika dari orang lain, digabung jadi satu, merasakan, oh tidak ada manfaatnya Ki Bagus yang ini. Ya, ini terjadi memang wajar, saya tidak bisa menyalahkan. Karena apa? Sama seperti Anda sedang sakit ya, Anda sakit, kemudian ketika Anda sakit ingin sembuh pakai obat, ya kan? Obat satu nggak sembuh, pakai obat lainnya. Tidak fokus ya. Jadi apa yang Anda rasakan? Anda merasakan tidak ada manfaatnya di salah satu mustika tersebut ataupun obat itu. Itu yang terjadi. Ya, saya tidak bisa menyalahkan, saya tidak bisa mengatakan, loh Bapak harusnya gini, saya sudah mengarahkan dari awal, ternyata tidak dilakukan. Saya tambahi lagi, ada beberapa mustika saya yang dikembalikan karena apa? Karena merasa sudah melakukan semuanya, tetapi kok tidak ada manfaatnya. Padahal kita tahu, ya, dan saya tahu, biasanya saya memberikan arahan yang jelas, memberikan larangan, memberikan anjuran yang jelas, jangan melakukan ini, jangan melakukan ini. Kalau mau energinya berhasil, manfaatnya dirasakan dan hajatnya terkabul, harus melakukan sesuai dengan arahan saya. Begitu. Ternyata apa? Ternyata yang terjadi adalah tidak mengikuti arahan dari saya, yang menjadi pantangan malah dilanggar, ya kan? Entah ada rahasia lain di luar sana, saya tidak tahu. Ada yang dirahasiakan, saya tidak tahu, saya tidak mau menjudge ataupun memberikan statement negatif. Saya santai saja begitu. Saya tunggu untuk kabarnya dari bapak yang bersangkutan. Tidak mau mengikuti arahan saya, dan akhirnya apa? Ya tidak merasakan hasilnya, dikembalikanlah kepada saya, begitu ya. Saya tidak masalah, begitu. Saya tidak masalah. Saya menunggu saja, menunggu kabar baik dari teman-teman semuanya, begitu. Oke. Masalah mustika, masalah batu mustika.
Tentunya ini adalah sebuah pegangan, sebuah wasilah ataupun perantara. Bukan serta-merta itu adalah hal yang mengabulkan hajat Anda, bukan. Hanya sebuah perantara saja. Perantara ini, batu mustika ini, tentunya ada arahan yang jelas. Ada tata cara penggunaan yang jelas, mengaktifkan yang jelas, dan lain sebagainya. Itu semuanya harus dilakukan sesuai dengan anjuran yang memberikan. Tapi ketika tidak dilaksanakan dengan baik, maka batu mustika itu tidak akan bisa dirasakan maksimal, bahkan tidak akan ada energinya. Jadi kan percuma. Katakanlah Anda beli mobil mewah, ya kan, harganya miliaran. Di situ ada tata cara penggunaan yang benar, mobil mewah, sport car begitu ya, mobil mewah, mobil sport. Setelah Anda beli, di situ adalah panduan penggunaan. Mobil ini harus digunakan di jalan yang mulus, ya kan. Mobil ini jangan digunakan di jalanan yang sangat macet, ya kan. Sudah seperti itu. Tetapi Anda bawel, Anda tidak mau mengikuti arahan. Jadi mobil itu dipakai di jalan off-road. Ya jadinya apa? Rusak kan, tidak ada manfaatnya. Ya sama seperti batu mustika. Harus mengikuti arahan yang jelas, ya kan? Semacam itu. Oke, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jika ada membutuhkan mustika yang asli berenergi berkodam, monggo silakan cek di situs saya ataupun kontak WA yang ada di atas ini, ya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.